Selamat pagi anak-anak, kita kembali bertemu dengan pelajaran IPA tema 8 KG 3.4 tentang pengaruh gaya terhadap benda. Gaya itu berupa tarikan atau dorongan. Gaya itu berupa tarikan atau dorongan. Pada Pak Anto, boleh saya minta tolong. Nah, di situ disediakan meja, ya, meja ditarik. Nah, kalau diragakan Pak Anto, ya, meja ini ditarik, coba, meja ditarik, ya, silakan. Ini anak-anak perhatikan, Pak Anto menarik meja, cukup, terima kasih Pak. Kemudian didorong. Dari sini lagi Pak, minta maaf. Nih anak-anak ya. Terima kasih Pak. Baik. Tadi anak-anak melihat bahwa Pak Anto itu menarik meja dan juga mendorong meja. Itu ternyata gaya. Selain membuat benda diam menjadi bergerak, tadi itu bendanya diam, ditarik atau didorong menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Jadi arahnya bisa berubah. Kemudian catatan yang ketiga kita punya, gaya otot banyak digunakan oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, tadi itu Pak Anto mendorong atau narik itu menggunakan otot. Jadi gaya otot itu dapat merubah atau mengubah bentuk yang semua bentuk benda yang mana bentuk benda tersebut itu semula diam menjadi bergerak. Nah, yang benda bergerak menjadi diam, mengubah arah gerak benda atau mengubah bentuk. Kalau yang benda diam menjadi bergerak, tadi yang didorong tadi itu atau ditarik. Benda yang bergerak menjadi diam, kira-kira apa? Motor atau mobil yang bergerak direm mendadak, wah, seperti berhenti, nah, atau diam. Kemudian mengubah arah gerak benda. Ada bulan datang, kemudian ditendang, itu tadi bola mengarah ke Pak Murad, kemudian bola ditendang oleh kakinya Pak Murad, berubah arah. Kalau mengubah bentuk benda, artinya plastisin yang masih kotak-kotak itu kita kemas-kemas, berubah bentuk menjadi mungkin dibentuk menjadi ular atau dibentuk menjadi benda-benda yang lain. Di sini beberapa contoh gaya dan dapat mempengaruhi gerak benda. Ada di situ ayunan cangkul akan berhenti ketika menyentuh tanah. Jadi waktu mengayun begitu akan berhenti mengayun setelah menyentuh tanah. Kemudian hewan pembajak sawah dapat berbelok arah, ya, saat diarahkan oleh petani. Tulisannya double ya. Ya. Petani menanam benih padi dari sawah. Di sawah maksudnya, yang mengakibatkan benih padi berpindah dari tempat pembibitan ke sawah. Ya, jadi diangkut begitu. Kemudian selain gaya otot dan gaya gesek, gaya pegas juga dapat mempengaruhi gerak benda. Anak-anak tahu ya, waktu bermain basket di lapangan begitu, itu waktu kita bermain basket itu memanfaatkan gaya pegas dari bola basket. Bola basket yang terbuat dari karet itu bersifat lentur. Oleh karena itu, bola basket dapat memantul jika dijatuhkan. Nah, kemudian bola yang semula ke arah bawah, ya, mana
bergerak dan memantul ke arah atas akibatnya dari gaya pegas. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Ya, diam menjadi bergerak. Contohnya tadi, Iwan menendang bola, Fitri memindahkan buku, Jonas mengayuh sepeda, gitu. Kemudian gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Jonas mengerem sepeda, Made menangkap bola, Dedi menahan gerak bola dengan kakinya. Nah, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya Jonas mengoper bola ke teman. Jadi bola yang datang ke Jonas dioperkan ke teman. Pemain bola voli mengembalikan bola ke arah lawan. Ya. Ketiganya kurang sempurna. Ayah memutar Ayah memutar arah mobil yang dikendarainya. Itu gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kemudian gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya Maria membuat mainan dari plastisin. Nah, kemudian juga ibu memotong kue dengan pisau. Ayah membuat guci dari tanah liat. Itulah gaya dapat mengubah bentuk benda. Lemparan dan dorongan pemain basket, terhadap bola itu merupakan salah satu contoh penerapan gaya dalam olahraga. Dan di situ yang terakhir anak-anak, gaya yang dilakukan pemain basket mempengaruhi gerak bola basket. Begitu anak-anak. Pak Muhammad sedikit memberikan penjelasan dari 15 catatan. Nanti silahkan anak-anak mengerjakan tugas yang ada di sini, bisa dibaca dan diperhatikan. Tugas dari IPA. Ya. Tugas yang pertama, gaya berupa titik-titik atau titik-titik. Kemudian yang kedua, selain membuat benda diam menjadi bergerak, gaya juga dapat titik-titik. Nomor 3, gaya otot banyak digunakan oleh manusia untuk titik-titik. Apa? Nomor 4, gaya otot dapat mengubah benda yang semula diam menjadi titik-titik, benda bergerak menjadi titik-titik, mengubah titik-titik atau mengubah titik-titik. Nomor 5, beri 3 contoh gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Yang keenam, selain gaya otot dan gaya gesek, gaya titik-titik juga dapat mempengaruhi gerak benda. Yang ketujuh, pemain basket memanfaatkan gaya pegas dari titik-titik. 8, bola basket terbuat dari titik-titik yang bersifat lentur. Oleh karena itu, bola basket dapat titik-titik. 9, bola yang semula ke arah bawah akan bergerak dan memantul ke arah atas. Ini akibat gaya titik-titik. 10, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya titik-titik. 11, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Contohnya titik-titik. 12, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya titik-titik. 13, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya titik-titik. 14, lemparan dan dorongan pemain basket terhadap bola merupakan salah satu contoh titik-titik. Dan terakhir nomor 15, gaya yang dilakukan pemain basket mempengaruhi gerak titik-titik. Itu anak-anak nanti dikerjakan di buku tugas, ya, tidak usah dikumpulkan lewat di foto atau apa, cukup dikerjakan di buku tugas masing-masing. Terima kasih, selamat pagi.
pagi.